Baik, selamat malam teman-teman dan juga Bapak Sunar. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Niputu Amelia Devisa Fitri dengan absen 17, dan ada rekan saya Rosalina absen 22, ada Alivia Amanda dengan absen 23, dan juga ada Sandi Rama Asari dengan nomor absen 27. Jadi langsung saja ke presentasinya. Jadi di sini kelompok kami akan membahas ketepatan dalam menentukan bentuk badan usaha serta jenis investasi. Jadi bentuk badan usaha itu ada dibagi menjadi 3, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, yang merupakan badan usaha yang pengendaliannya dipegang oleh pihak pemerintah. Jadi modal dari BUMN ini biasanya berasal dari kekayaan negara. Lalu ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yang merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintahan daerah. Namun tujuan dari BUMD adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Namun laba tersebut masuk ke dalam kas daerah. Lalu ada badan usaha milik swasta atau BUMS, yang dimana merupakan badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta, baik itu satu orang maupun lebih atau kelompok. Lalu di sini ada jenis investasi. Jadi investasi itu sendiri merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Jadi ada beberapa jenis investasi. Yang pertama itu berdasarkan jangka waktunya. Jadi yang pertama itu ada investasi jangka pendek yang dimana investasi ini dilakukan tidak lebih dari 1 tahun. Lalu ada investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun. Dan juga yang terakhir ada investasi jangka panjang, yang dimana investasi ini memiliki rentang waktu lebih dari 5 tahun. Lalu yang kedua berdasarkan resikonya. Yang pertama itu ada high risk, yang dimana investasi yang memiliki resiko yang tinggi, high risk, high return. Lalu ada low risk, yang dimana investasi ini memiliki resiko yang rendah atau sering disebut dengan investasi konservatif. Lalu yang ketiga berdasarkan prosesnya, yaitu investasi langsung adalah investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Dan juga ada investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara melalui perusahaan investasi. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada berbagai macam investasi. Yang pertama itu adalah deposito, investasi yang banyak diminati sebab tingkat pengembalian yang tetap dan bunga yang dijadikan lebih pasti. Yang selanjutnya ada saham, investasi yang memiliki tingkat risiko yang bisa dipilih. Selain itu mendapatkan persentase hak kepemilikan perusahaan. Semakin besar persentase yang dimiliki, semakin kuat hak yang didapatkan. Lalu ada obligasi, investasi yang tingkat keuntungannya lebih dinamis. Lalu ada reksadana, ini akan menggabungkan menjadi satu kemudian investasikan di berbagai pasar modal, aspek lingkungan bisnis. Yang pertama ada lingkungan operasional, yaitu analisis lingkungan operasional analis lingkungan pesaing, analis lingkungan klien, analis lingkungan kedua ada lingkungan industri, yang yaitu merupakan barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi lingkungan industri adalah pesaing antara para pesaing, daya tawar beli, daya tawar pemasok, persepsi pembelian, dan hambatan masuk industri. Yang ketiga ada lingkungan jauh,
yaitu mencakup faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisis lingkungan jauh dapat digunakan untuk dapat merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman luar. Lalu ada tujuan analisa lingkungan. Yang pertama, menganalisa kondisi lingkungan operasional, lingkungan jauh agar memperoleh jawaban kondisi memungkinkan untuk menjalankan ide industri, apakah bisnis tersebut. Dua, analisa dampak positif dan negatif. Yang ketiga ada Baik, selanjutnya ada ketetapan dalam menjalankan dampak bisnis terhadap lingkungan serta pemahaman AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Disesuaikan dengan jenis kegiatannya, AMDAL dapat dibedakan atas yang pertama, AMDAL sektoral. Kegiatan yang terletak pada satu lokasi tertentu dan melibatkan kewenangan satu instalasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, AMDAL kawasan. Kegiatan yang terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan satu instalasi. Lalu yang ketiga ada AMDAL terpadu atau multisektor. Kegiatan yang terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instalasi. Dan yang keempat, AMDAL regional. Kegiatan yang terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan satu RUTR atau Rencana Umum Tata Ruang, serta melibatkan kewenangan satu instalasi. Ada juga beberapa faktor yang menjelaskan dampak bisnis terhadap lingkungannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah manusia yang akan terkena dampak, kemudian luas wilayah sebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, kemudian instansi dampak. Yang kelima, banyaknya komponen lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak tersebut. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sedangkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, di antara lain perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam yang terbarui maupun yang tak terbarui, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Selanjutnya ada proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya. Kemudian pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Untuk waktu kami kembalikan ke Bapak Sunar. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.